Baik, pada video kali ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan karya ilmiah ada beberapa jenis. Nah, teknik penulisan masing-masing jenis karya ilmiah itu akan berbeda antara satu bentuk jenis karya ilmiah dengan bentuk yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, jenis-jenis karya ilmiah itu ada beberapa, misalnya ada makalah, ada artikel, ada skripsi, kertas kerja, ada paper, tesis, dan disertasi. Nah, ini beberapa jenis-jenis dari karya ilmiah. Kita akan kupas satu persatu, mulai dari makalah. Apa itu makalah? Makalah sebenarnya hampir mirip dengan beberapa kertas kerja yang sering ditampilkan dalam setiap forum ilmiah ataupun di dalam kelas. Kalau kita lihat di sini, makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Nah, kalau ada misalnya seminar, biasanya itu ada FGD ya, focus group discussion di situ. Nah, biasanya dalam FGD ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, itu ditampilkan makalah. Nah, seperti juga di kelas-kelas itu ada juga namanya makalah. Nah, kalau Anda lihat nanti sistematikanya mulai dari pendahuluan secara simpel ya, yang digunakan untuk S1 misalnya ada pendahuluan, nanti juga ada misalnya rumusan masalah, dan ada bab inti. Nah, setidaknya makalah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bab pendahuluan, kemudian ada bab misalnya teori rumusan masalah, dan juga ada bab inti, dan ada penutup dan kesimpulan. Nah, ini sebagian bentuk dari makalah. Mungkin ada bentuk yang lebih detail lagi tentang apa itu makalah. Tapi secara simpel kita dapat sampaikan bahwa makalah itu bentuknya seperti ini. Kita lanjut pada jenis karya ilmiah yang kedua, yaitu artikel. Nah, dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya atau penulisnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, kalau kita bagi di sini, setidaknya artikel ini ada 2 bentuk. Pertama, artikel jurnalistik yang biasa dimuat di dalam koran atau media online. Ini juga disebut dengan artikel online. Dan biasanya artikel seperti ini itu bentuknya lebih simpel, lebih ringkas. Bahkan dibatasi menjadi hanya, kalau tidak salah itu 150 kata sampai 250. Karena ada dalam etika jurnalistik, karena ketika seseorang menatap layar kamera, layar HP itu terlalu lama, maka itu dipermerusak mata. Nah, karena itulah artikel online itu dibuat secara ringkas. Nah, dan terkadang bentuk paragrafnya pun tidak sebagaimana bentuk paragraf dalam tulisan yang memang ilmiah, hanya terdiri dari 2 baris, 3 baris, kemudian sudah masuk lanjut ke paragraf berikutnya. Ini artikel dalam konteks jurnalistik. Tetapi ada artikel dalam konteks karya ilmiah. Misalnya artikel tentang penulisan artikel misalnya Islam and Society, itu memang ditulis dalam bentuk yang memang ilmiah dan itu diterbitkan, dan itu menjadi kemudian artikel. Nah, tulisan yang sifatnya artikel ditulis dalam jurnal ini dia mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Bahkan kalau kita lihat artikel-artikel yang ada di jurnal, itu penulisannya lebih
lebih lebih spesifik mengikuti aturan. Nah, ini bentuk dari artikel. Sedangkan yang ketiga ada namanya skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana 1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Nah, jadi kalau tingkat S1 itu namanya artikel, tingkat S2 namanya tesis, dan ada tingkat S3, tingkat akhir itu namanya disertasi. Nah, pada tingkat pertama itu jenjang pertama perkuliahan itu namanya skripsi. Nah, skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Nah, maksudnya di sini dalam jenis skripsi, tesis, dan disertasi itu ada teori yang dimunculkan. Nah, dalam konteks skripsi, maka biasanya skripsi itu tidak memunculkan teori-teori baru, bahkan memang tidak memunculkan teori baru, tetapi berisi memunculkan pendapat penulis dengan mengacu atau berpedoman kepada teori-teori yang ada. Nah, itu adalah format skripsi. Nah, misalnya teori bahwa semakin demokratis seorang pemimpin, maka masyarakat akan menjadi semakin toleran. Nah, teori ini coba dibuktikan oleh penulis berdasarkan pendapatnya. Nah, ini bentuk dari skripsi, dia tidak sampai kepada memunculkan teori baru. Nah, jenis yang keempat ada namanya kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Nah, sebenarnya formatnya, sistematika itu hampir sama dengan makalah. Tetapi karena memang ini dianggap sebagai forum yang resmi, seminar ya, dan itu dihadiri atau lokakarya yang dihadiri oleh para ilmuwan yang memang concern dalam bidang tertentu, maka dia kertas kerja itu dia lebih ilmiah dan analisisnya lebih mendalam daripada makalah. Nah, kalau makalah biasanya itu hanya deskriptif saja, maka kalau kertas kerja dia itu lebih argumentatif, berbeda dengan makalah yang hanya mungkin deskriptif saja berdasarkan opini penulis dan lain sebagainya. Ini jenis yang keempat. Sedangkan jenis yang kelima ada namanya paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma. Diploma ini ada D1 dahulu ya, D2, D3. Kalau sudah 4 tahun dia namanya S1. Nanti jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, biasanya kalau di S1 itu, kalau di UIN ya, Sultan Toha Saifuddin Jambi biasanya sebelum, bahkan terkadang paper ini ada yang membuat sebelum, sebagian universitas itu membuat sebelum ya. Jadi tugas akhir misalnya saat skripsi, tesis dan disertasi itu sebelum dia menjadi disertasi, kemudian dia dibuat dahulu paper namanya. Ada paper yang berkaitan dengan skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, ada juga yang sebagian universitas misalnya di UIN itu kemudian skripsinya itu dijadikan sebuah paper. Nah, ini sama juga yang isinya kira-kira ringkasan dari skripsinya. Ini kemudian bahkan paper ini kemudian diterbitkan ke dalam jurnal jika itu memang memadai dan berbobot dan berkualitas tulisan skripsi tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk yang kelima. Dan yang kelima ada namanya tesis.
Yang keenam ya, ada tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang lebih bersifat mendalam dibandingkan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Nah, kalau tadi hanya mengemukakan, kalau skripsi itu mengemukakan opini berdasarkan teori yang ada. Mengemukakan opini berdasarkan teori yang ada. Nah, berbeda dengan skripsi, kalau tesis adalah dia berdasarkan teori yang ada, tetapi dia mengungkapkan ada penemuan baru di dalamnya. Nah, contohnya misal teorinya semakin kontekstual penafsiran Al-Quran, maka misalnya semakin penafsiran Al-Quran itu semakin kontekstual metodologi yang digunakan, maka dia semakin inklusif atau semakin toleran. Nah, ini kan teori yang digunakan. Nah, teori ini kemudian diletakkan, dicoba diuji dengan fakta lain atau di tempat lain, kemudian menghasilkan penemuan-penemuan baru. Misalnya kemudian dia tes teori ini ke dalam penafsiran kelompok klasik atau kelompok modern, sehingga menimbulkan teori-teori baru tentang atau penemuan-penemuan baru dari teori tersebut. Nah, ini ruang lingkup tesis. Nah, insyaallah nanti kalau Anda sudah S1, S2, Anda akan paham sekali apa perbedaan antara skripsi dan tesis. Nah, skripsi biasanya dia juga agak deskriptif ya, biasanya. Saya menjelaskan, kalau orang tafsir itu menjelaskan ayat Al-Qur'annya apa, kemudian dijelaskan. Kalau orang politik misalnya ideologi pemikiran politik Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, nah dia hanya deskriptif saja. Nah, kalau tesis dia mungkin nanti komparatif, dia lebih mendalam, melihat kenapa Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini pendiri NU bisa secara kontekstual mengemukakan pendapatnya seperti ini. Nah, itu yang dikaji lebih dalam daripada skripsi. Sedangkan skripsi biasanya bersifatnya hanya deskriptif, analitik biasa saja dan tidak begitu mendalam dibandingkan tesis. Nah, pada slide terakhir, slide ke-7, ada namanya disertasi atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi satu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Nah, jadi berbeda dengan skripsi, berbeda dengan tesis, berbeda dengan disertasi. Nah, disertasi secara simpel, kalau tesis dia menemukan hasil temuan, melahirkan temuan baru berdasarkan teori yang ada. Nah, kalau disertasi adalah dia berusaha ya, itu tingkat tertinggi, atau menciptakan, melahirkan teori baru. Jadi yang tingkat yang agak tinggi. Nah, tetapi kalau disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Nah, temuan penulis ini belum ada ditemukan oleh siapapun. Nah ini disebut dengan teori disertasi. Misalnya orang bilang bahwa selama ini bumi itu bulat, bumi itu datar. Kemudian dia bilang bumi itu melengkung. Nah, maka ini temuan baru. Misalnya orang bilang bahwa politik itu dipengaruhi oleh pemerintah. Nah, dia bilang tidak. Dinamika politik di Indonesia itu dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, ini temuan baru dan dia bisa membuktikan bahwa argumen tersebut, teori tersebut benar adanya. Nah, ini teori baru. Nah, itu tingkat disertasi. Tentu analisis itu lebih mendalam daripada tesis dan skripsi. Nah, karena dia melahirkan temuan baru, teori baru,
Karena itu dia harus memberikan data, basis-basis data, argumentatifnya harus lebih mendalam dibandingkan dengan hanya tesis dan skripsi tadi. Nah demikian ini 7 bentuk karya ilmiah. Pertama kita mulai lagi, ada namanya makalah, kemudian ada yang kedua artikel, itu yang ketiga skripsi. Untuk S1 kertas kerja itu sama dengan makalah, tapi dia lebih mendalam analisisnya dan juga dikemukakan dalam forum seminar dan lokakarya. Ada yang kelima namanya paper, itu sebutan untuk makalah karya ilmiah untuk tingkat diploma S1, S2, S3. Nah ada namanya tesis, itu adalah untuk tingkat S2, dan terakhir tingkat tertinggi jenjang akademik namanya disertasi. Mungkin demikian. Silakan pertanyaan boleh disampaikan melalui YouTube, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.